Baik, selamat pagi anak-anak sekolah minggu, PAR GPI Papua, Jemaat Elim Adepura. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di hari ini, Minggu 7 Maret 2021. Anak-anak yang diberkati Tuhan, izinkan Mama Os untuk melepas masker dan dapat melayani ibadah ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita patut menaikkan syukur dan terima kasih, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam ibadah sekolah minggu. Mama Os yakin dan percaya semua anak-anak kekasih sudah siapkan hati, siapkan Alkitab, dan kita semua mengikuti ibadah di pagi hari ini sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mengawali ibadah di pagi hari ini, Mama Os undang semua berdiri, kita menyanyi satu lagu dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, sebagaimana lagu yang telah kita nyanyikan bersama-sama, kita harus selalu memuji Tuhan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Oke, dalam ibadah di pagi hari ini kita juga terus akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di saat ini, dari awal pertengahan hingga kesudahannya, kami alaskan kiranya mau jadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Berkenanlah Tuhan memberkati kami, juga anak-anak kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak yang diberkati Tuhan, disilahkan duduk kembali dan sama-sama kita akan menyanyikan lagu Allah Ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam ibadah di pagi hari ini kita sama-sama akan membaca firman Tuhan. Untuk itu Mama Os minta semua duduk tenang,
lipat tangan, tutup mata. Mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, dalam ibadah sekolah minggu saat ini, kami bersama anak-anak kekasih kami mau membaca firman Tuhan. Mohon dengan kerendahan hati, Tuhan memberkati kami semua dengan Roh Kudus, agar ketika firman Tuhan ini kami baca dan sebentar kami mendengarkan ceritanya, biarlah Tuhan memberkati kami. Lewat kebenaran firman Tuhan ini juga Tuhan mau menolong kami untuk mengerti dan memahami maksud firman Tuhan ini bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sebagai anak-anak-Mu kami sudah siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-34. Mama Os ulang sekali lagi, Injil Matius pasal 9 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-34. Mari adik-adik di rumah, kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ayatnya yang ke-27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutnya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." 30. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." 31. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Ayat 32. Kedua orang buta itu keluar. Dibawalah kepada Yesus seorang bisu dan kerasukan setan. 33. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Ayat yang ke-34. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita menyanyi dulu satu lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita telah selesai membaca firman Tuhan. Dan tadi sama-sama kita sudah menyanyi satu lagu yang sangat bagus, yang menceritakan tentang cinta kasih Tuhan kepada semua orang, juga untuk anak-anak yang masih kecil. Lagu tadi berkata, Yesus sayang padaku walau ku kecil lemah. Bersama di hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar tadi, agar hari lepas hari anak-anak juga Mama Os dan kita semua selalu bisa mengerti apa isi hati Tuhan untuk kita sekalian. Mama Os harap selama ibadah ini berlangsung, adik-adik duduk dengan tenang ya sampai dengan selesai. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama sudah baca firman Tuhan tadi. Dan Mama Os mau sampaikan untuk kita semua, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Banyak janji Tuhan dalam Alkitab yang bisa kita baca. Banyak pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan dalam Alkitab dan dapat kita baca. Kita juga mungkin sudah pernah dengar di sekolah minggu atau di Tunas. Bahkan Mama Os yakin dan percaya Papa dan Mama juga sering menceritakan cerita-cerita Alkitab untuk adik-adik sekalian. Khusus di sore hari ini, kita akan belajar bersama-sama cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta, dan di bagian akhir itu cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang bisu. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan. Ayat yang ke-27 firman Tuhan tadi katakan, Mama Os baca dulu untuk kita sekalian. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana. Artinya bahwa sebelum Yesus sampai di tempat itu, Yesus baru saja selesai dari suatu perjalanan, dan dapat kita baca di ayat 18 sampai 25. Di situ dalam perjalanan Yesus juga membuat mujizat dengan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dan di situ juga Tuhan memberikan kesembuhan bagi anak kepala rumah ibadah. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa di mana Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, orang banyak pasti mengikuti. Ada yang ikut sekedar ikut-ikutan saja. Ada yang ikut karena ingin mendengarkan pengajarannya. Ada yang ikut karena dia terbeban berat dalam sakit penyakit dan ingin disembuhkan oleh Yesus. Dalam rombongan yang banyak itu mereka berjalan. Di ayat 27 sampai selanjutnya kita bisa baca bahwa ada 2 orang buta juga ikut di situ. Dan ketika mereka mendengar, 2 orang buta ini mendengar orang banyak itu lewat, mereka menjadi tahu bahwa yang lewat itu adalah Yesus. Mereka buta, mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tapi mereka punya telinga untuk mendengar. Pasti orang yang lewat itu bercerita tentang segala hal yang Tuhan Yesus buat. Orang buta, 2 orang ini juga ingin disembuhkan oleh Yesus. Untuk itu, pada ayat yang ke-27 kita bisa baca di situ, mereka berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka berkata, "Kasihanilah kami," karena mereka ingin disembuhkan oleh Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan. Pada saat mereka berseru dan orang banyak itu, Yesus tidak berhenti. Tetapi Yesus berjalan terus. Dan Yesus tiba di sebuah rumah. Ketika dia tiba di sebuah rumah itu, pasti ada orang-orang baik yang menuntun kedua orang buta itu datang bertemu dengan Yesus di dalam rumah itu. Puji nama Tuhan, ketika kedua orang buta itu bertemu dengan Yesus,
Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Pada saat itulah Tuhan menjamah mata kedua orang buta itu, dan mereka menjadi sembuh. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada mereka untuk jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi kedua orang buta itu dalam ayat ke-31 dapat kita baca, mereka keluar dan memasyurkan nama Yesus ke seluruh daerah itu. Itu cerita bagian pertama. Cerita bagian kedua, ketika Yesus selesai menyembuhkan kedua orang buta itu, lalu dibawalah kepadanya seorang bisu, orang yang tidak bisa berbicara. Ketika orang bisu itu dibawa kepada Yesus, lalu Yesus menyembuhkan orang bisu itu. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan yang Mama Os sampaikan di hari ini. Sekarang apa makna rohani atau apa pesan yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan di saat ini? Yang pertama, kalau kita lihat kedua orang buta ini berseru memanggil Yesus, tapi Yesus tidak berhenti, Yesus jalan terus, dan ketika Yesus ada di sebuah rumah, orang buta itu dibawa untuk menemui Yesus. Yang pertama Mama Os mau sampaikan untuk adik-adik sekalian, bahwa bukan Yesus tidak mengasihi kedua orang buta itu, tapi Yesus ingin berjumpa dengan mereka sendiri di dalam rumah itu. Yesus ingin mengetahui isi hati dari kedua orang buta itu. Apakah mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan mereka? Puji nama Tuhan, mereka dua percaya dan mereka memperoleh berkat dari Tuhan. Tuhan menyembuhkan mereka. Yang kedua, kenapa Yesus harus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu aku dapat melakukan hal itu?" Karena Yesus ingin mengetahui isi hati mereka. Karena untuk adik-adik ketahui, ketika Yesus berada di mana saja, pasti banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus. Ya, tapi tidak semua orang itu ikut Yesus untuk mau tahu isi hati Yesus atau apa yang Yesus lakukan. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Puji nama Tuhan, ketika Yesus bertemu dengan kedua orang buta di dalam rumah itu, Tuhan bertanya kepada mereka. Hanya Tuhan dengan kedua orang buta itu. Dan Tuhan mengetahui bahwa kedua orang buta itu bersungguh-sungguh ingin disembuhkan oleh Yesus. Hal ini juga mau mengingatkan kita, anak sekolah minggu, kami semua sebagai pengasuh, orang tua, bahwa kita juga harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ya, jangan kita ikut asal-asal, ikut saja. Oh, saya orang Kristen, saya hari Minggu ibadah, ya. Tapi marilah kita cari tahu, mengerti bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Karena cinta kasih-Nya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kita semua. Hal yang ketiga yang Mama Os mau sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan di hari ini adalah ketika kita mendapat berkat kesembuhan atau berkat apa saja dari Tuhan, jangan simpan untuk diri sendiri. Sebagaimana kedua orang buta tadi, pada ayat yang ke-31 mengatakan, mereka keluar dan memasyurkan nama Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Pastinya mereka bercerita kepada orang lain tentang berkat Tuhan yang mereka rasakan. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, satu pesan untuk kita semua, terutama untuk adik-adik, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya penolong bagi kita semua. Apapun yang kita alami,
sakit, penyakit, masalah, bahkan saat sekarang ini virus corona ada melanda seluruh dunia. Kita di Indonesia, di Papua, di Jayapura. Ingat, kita bisa jaga jarak dengan sesama, tapi kita jangan menjaga jarak dengan Tuhan. Selalu ada bersama Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang datang ke dunia ini karena cinta kasih-Nya bagi kita semua. Dia bukan hanya menyembuhkan, tapi Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dengan cinta kasih-Nya, Dia memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah dengar cerita di pagi hari ini. Mama Os ingin memberikan tugas untuk adik-adik. Tugasnya tidak susah, karena semua jawabannya itu ada di dalam Alkitab. Adik-adik nanti kerjakan dan kirim jawabannya untuk semua pengasuh. Tugasnya hanya satu saja. Dengar baik-baik, Mama Os sampaikan. Tugas adik-adik, cari di dalam Alkitab mujizat yang Tuhan Yesus buat. Ya, mujizat khusus penyembuhan. Kalau tadi kita dengar cerita bersama, Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta dan orang bisu. Adik-adik silakan cari di bagian Alkitab, ya, Alkitab Perjanjian Baru. Adik-adik tulis, misalnya contoh, Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Itu terdapat di mana? Jadi jangan hanya bilang menyembuhkan ini tapi tidak tahu pembacaannya di mana. Itu tugas adik-adik. Mama Os minta 10 ya. 10, contohnya 10. Kalau sudah selesai mengerjakan, kirim jawabannya kepada pengasuh. Boleh dikirim atau adik-adik juga bisa rekam dan kirim kepada kami pengasuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat. Mama Os sekali lagi minta adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang mengasihi kehidupan kami, Bapa dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sahabat kami anak-anak. Kami menaikkan syukur, memuji, membesarkan nama Tuhan. Masih ada lagi waktu yang Tuhan berikan bagi kami, ada dalam ibadah bersama di saat ini Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau penuh dengan kesetiaan, Engkau maha besar, maha kuasa, selalu ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, ialah kami. Mohon dengan kerendahan hati, berkenanlah Tuhan Yesus mengampuni segenap salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami boleh layak datang menghampiri kekudusan-Mu dan menyampaikan permohonan kami dalam doa di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk semua anak-anak kekasih kami, anggota persekutuan anak dan remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Elim Ambipura. Bapa yang maha baik, tidak terasa sudah 1 tahun kami tidak berjumpa dengan anak-anak kekasih kami. Berjumpa dalam ibadah sekolah minggu, berjumpa dalam ibadah tunas secara tatap muka. Puji nama Tuhan, walaupun kami tidak berjumpa Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah-ibadah online. Kami juga selalu dijaga oleh Tuhan. Bapa yang maha baik, pagi hari ini kami rindu berdoa, menyerahkan semua anak-anak kekasih kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon perlindungan dari Tuhan, mohon berkat dari Tuhan, mohon penjagaan dari Tuhan. Untuk semua anak-anak kekasih kami ya Bapa, anak-anak yang masih kecil yang belum bersekolah, anak-anak yang sudah berusia untuk duduk di bangku TK, PAUD, anak SD,
anak-anak SMP, bahkan kakak-kakak di kelas remaja yang ada duduk di SMA Tuhan. Anak-anak laki-laki maupun anak perempuan ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, mohon berkat-Mu atas mereka ya Bapa. Biarlah Bapa menjaga, melindungi mereka di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Allah kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kekasih kami yang sudah bersekolah. Bapa yang Maha Baik, tolonglah mereka Tuhan, agar mereka semua dapat mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka di sekolah lewat pembelajaran daring Tuhan. Sungguh sulit bagi anak-anak belajar di rumah Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan juga memberkati orang-orang tua dari anak-anak kekasih kami ini. Mampukan mereka untuk dapat mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak kekasih kami yang mungkin saat ini tidak dapat mengikuti ibadah, yang mungkin saat ini berada dalam kesehatan yang terganggu. Kami berdoa dalam nama Yesus, mohon pengasihan daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau melawat mereka dan memberkati mereka. Saat ini kami rindu berdoa untuk papa, mama, opa, oma, kakak maupun adik dari anak-anak ini. Bapa, terima kasih Engkau memberikan orang tua yang sangat peduli bagi anak-anak. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi semua orang tua dari anak-anak kekasih kami ini. Mohon Bapak memberkati pekerjaan mereka. Bapak berikan kesehatan mereka, agar mereka tetap sehat dan kuat, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Ya Tuhan, dialah kami. Pada saat ini juga kami mau berdoa, menyerahkan semua pengurus PAR, semua pengasuh, kiranya juga Tuhan ada dan memberkati. Bahkan Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Jemaat, semua umat Tuhan yang ada di Gereja Elim maupun di mana saja. Kami mohon berkat penyertaan dari Tuhan bagi kami semua. Terima kasih, hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan materaikan firman Tuhan itu dalam hati anak-anak kekasih kami. Bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong bagi kami semua. Tuhan Yesus yang dengan cinta kasih-Nya rela mati, menebus segala dosa kita, bahkan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan firman Tuhan. Mohon ampun atas salah dan dosa kami ya Bapa. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Mama Os mau sampaikan untuk adik-adik sekalian. Adik-adik, gak ada persembahan, silakan adik-adik isi di amplop dan berikan kepada Papa dan Mama. Nanti Papa dan Mama yang akan menyampaikan langsung ke gereja. Mari Mama Os undang semua bangkit berdiri, sama-sama kita puji Tuhan, menyanyi bersama lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Baik adik-adik
Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebagaimana lagu yang baru kita nyanyikan, kita semua harus ingat bahwa Tuhan baik, kasih-Nya tidak akan berkesudahan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan tuntunan Roh Allah yang kudus, mau tinggal dan menyertai memberkati semua anak-anak kekasih kami, anggota persekutuan anak dan remaja GPI Papua Jemaat Elim Apipura, mau tinggal dan menyertai semua orang yang sudah kami doakan, mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mama Os mau bilang terima kasih banyak untuk semua anak-anak yang setia mengikuti ibadah, yang belum juga harus sama-sama ya ikut ibadah. Terima kasih banyak untuk Papa dan Mama, tetap setia. Izinkan Mama Os memakai masker ulang dan menyampaikan untuk adik-adik semua, tetap jaga kesehatan. Jika keluar rumah, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, makanan-makanan bergizi, dan istirahat. Dan selalu berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Dah.